Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, viral ya ceramah Habib Rizik Syihab yang mana semprot sindir Haji Rhoma Irama, Kiai Imad, Mama Gufron, sama Dokter Sugeng ya. Habib Rizik ngamuk karena beliau bukan dari ahlinya gitu ya, bukan ahli NASA, bukan ahli DNA, bukan ahli agama ya. Mohon disimak sampai akhir ya. Di sini coba beri komentarnya gimana tanggapan bapak-bapak ibu-ibu, tapi simak dulu sampai akhir biar nggak gagal paham. Tapi sebelum ke videonya, kita lihat dulu Habib Bahar diundang ya. Oke, tanpa banyak bicara kita ke videonya ya bapak-bapak ibu-ibu. Udah yang Hindu, walaupun kita bukan beda agama, tapi kita satu kesatuan, satu Pancasila, satu NKRI, satu Merah Putih, satu Bhinneka Tunggal Ika, dan satu negara kesatuan Republik Indonesia. Orang yang bodoh tapi sok tahu dalam urusan publik, saudara. Di hadis yang lain Nabi mengatakan as-safi yatakallam fi amril ammah. Orang-orang yang bodoh tapi sok hebat bicara urusan umat, saudara. Sekarang saya tanya model begini ada gak? Ada gak? Nggak ngerti agama, sok ngomong agama, ada gak? Jawab yang kompak, ada gak? Nggak ngerti agama, ngomong agama, ada? Nggak ngerti politik, ngomong politik, ada? Nggak tahu syariat, ngomong syariat, ada? Kacau tidak? Kacau tidak? Artis dangdut jadi ahli nasab. Takbir. Kok lu tahu sih? Udah gitu saudara, datang ke Lombok, bicara di Lombok, saya yakin, hakul yakin membatalkan nasab Ba'alwi. Artis dangdut jadi mufti. Udah kacau, udah nggak usah diterusin dah ceramah nih. Kacau gak? Kacau gak? Ada ahli pakar ikan nila. Ada ikan nila di sini. Ada ikan nila. Ada ahli pakar ikan nila. Katanya si kerjanya di BRIN. Tahu-tahu tampil sebagai ahli DNA nasab. DNA ikan cupang. Astagfirullahaladzim. Udah kacau, udah kacau. Saya tanya nih, zaman kacau gak? Udah kacau, saudara. Ada lagi saudara yang katanya guru besar, saudara. Ngomongnya kita nggak paham. Lo kok nggak paham, Beb? Nah, pakai bahasa semut. Astagfirullahaladzim. Takbir. Kacau tidak? Makali hakani rahmatan lana, makali hakani. Apa? Lu paham gak? Saudara, saya juga nggak mau kalah. Saya bilang saya bisa bahasa kembang. Lu percaya gak nih kembang nih, kita ambil nih satu. Saya ngomong nih kembang. Bleb 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 bleb. Bleb 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 bleb. Lu paham gak? Sama, gue juga nggak paham. Astagfirullahaladzim. Udah gitu ada aja lagi yang percaya. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi katanya ngarang tesis, isinya rasis, habaib di Yahudikan, menentang nasab Ba'alwi, nasabnya sendiri nggak jelas. Ntar dibilang bin Utsman, ntar bin Sarman, ntar bin Sarmana, terakhir bin Samun. Udah kacau, udah kacau. Makanya ini saya minta nih umat Islam yang ada di Kalimantan Selatan, jangan dikacau oleh orang-orang yang tidak jelas. Betul? Saya mau tanya di Kalimantan ini, saudara, Kalimantan Selatan banyak tuan guru tidak? Banyak ulama tidak? Banyak santri tidak? Mau dipecah belah? Mau dicerai-berai? Mau dihancurkan? Siap bersatu? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, baik, udah jangan diterusin dah. Ntar lama-lama gue ngomong bahasa batu lagi. Udah, makanya saya mau tanya nih sekarang, ini zaman kacau tidak? Kacau tidak?
Kacau saudara, Masya Allah. Nah sekarang kita kembali ke urusan rakyat. Kesian rakyat di mana-mana, nyari kerja susah, betul? Betul? Nyari kerja susah, makan susah, betul? Iya, lu nggak jadi anak presiden sih lu. Coba jadi anak presiden naik jet. Iya, lu jadi orang sini sih nggak jadi anak presiden. Kalau naik anak presiden, oh jualan pisang bisa 90 miliar kayaknya. Udah kacau, dah kacau. Saya doain lagi dah, mudah-mudahan kita ini rakyat Indonesia dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberikan rezeki yang halal, diberikan nafkah yang halal, diberikan kehidupan yang baik, yang bahagia dari dunia hingga akhirat, insya Allah. Nah karena itu melalui acara ini saudara, sebentar lagi nih kita masuk bulan Maulid. 3 hari lagi insya Allah, hari Kamis saudara sudah tanggal 1 Rabiul Awal insya Allah. Nah di mana-mana kita tahu bulan Maulid orang banyak merayakan peringatan Maulid, rayakan peringatan Maulid. Tapi ingat saudara, merayakan Maulid itu kan kita untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi, betul? Tapi ingat, menunjukkan rasa cinta kepada Nabi yang hakiki adalah bukan sekedar merayakan Maulid, bukan sekedar berselawat kepada beliau, bukan sekedar kita senandungkan qasidah-qasidah yang memuji Nabi, tapi ada yang paling penting adalah bagaimana kita jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, bagaimana kita ittiba'un fitanan. Jangan sampai nanti banyak fitnah yang terjadi. Sebelum fitnah datang, bentengi kau punya diri dengan ibadah, dengan amal soleh, supaya nanti kalau zaman fitnah itu datang, kau sudah punya persiapan, kau sudah punya perbekalan. Fitnah yang bagaimana? Nabi mengatakan kaqita'il lailil muslim. Fitnah yang akan datang ini bagaikan bagiannya malam yang gelap gulita. Malam yang gelap gulita. Nabi memberikan perumpamaan bahwa nanti di tengah umatnya akan datang suatu fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Saking gelapnya orang nggak bisa membedakan jalan. Saking gelapnya orang nggak bisa melihat jalan. Saking gelapnya saudara, mereka nggak bisa bedakan lagi mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, mana jalan yang bagus, mana jalan yang jelek, nggak bisa. Akhirnya banyak yang tersesat jalan, banyak yang terjatuh di jalan, akibat jalannya begitu gelap, pekat malamnya saudara. Terus apa selanjutnya kata Nabi? Nah kalau fitnahnya sudah model begitu tuh, bagaikan malam yang gelap, apa yang terjadi? Tusbihur rajulu mu'minan wa tumsi kafiran. Kau akan dapatkan nanti bagaimana seseorang di pagi hari dia masih beriman kepada Allah, mukmin, tapi begitu petang hari dia sudah kafir. Nabi yang kasih tahu saudara, pagi mukmin, sore kafir. Atau kata Nabi sebaliknya, saudara, wa tumsi mu'minan wa tusbihu kafiran. Di malam hari dia masih mukmin, masih beriman, masih punya iman, tapi begitu pagi harinya dia sudah kafir. Ini menarik, hadis ini untuk kita telaah saudara. Nabi mengucapkan ini 1400 tahun lalu lebih saudara, 15 abad. Di zaman Nabi dulu orang habis sholat isya banyak yang terus tidur saudara, pagi bangun sholat subuh. Makanya menarik, malam beriman, pagi kafir. Ada apa? Artinya di sini Nabi mengisyaratkan kepada kita, nanti di zaman itu tantangan keimanan akan berlangsung selama 24 jam. Siang malam fitnah tersebut akan masuk ke rumah orang-orang Islam saudara. 24 jam dia akan grogoti iman kita, dia akan rusak iman kita. Jangan kaget kalau kita ketemu orang pagi beriman, sore kafir, malam beriman, pagi kafir. Kenapa? Karena dia tidak punya benteng untuk menjaga akidahnya. Kita lihat sekarang acara medsos, kita lihat acara YouTube, kita lihat acara-acara internet 24 jam nggak putus saudara. Dulu kita datang ke bioskop, sekarang bioskop masuk ke kamar kita saudara.
Dulu manusia yang datangi bioskop, sekarang bioskop ada di kantongnya, saudara. Dia menonton film apa saja, dari film actionnya sampai film yang paling kotor sekalipun, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, godaan tantangan keimanan akan berlangsung selama 24 jam. Makanya Nabi kasih tahu, badiru bil a'mal. Sebelum fitnah-fitnah itu merajalela, menghancurkan sendi-sendi keimanan, badiru bil a'mal. Segeralah kamu beramal baik, jangan pernah ditunda. Jangan tunda sholat kita, jangan tunda sedekah kita, jangan tunda zakat kita, jangan tunda amal baik kita. Kapan saja kita bisa melakukan kebaikan, lakukan, saudara. Sebelum iman kita tanggal digerogoti oleh aneka ragam fitnah. Tapi insya Allah, kalau kita terus beramal soleh, mengetuk pintu rahmat Allah, Allah berikan kita rahmat, Allah akan jaga kita punya iman, saudara. Tapi kalau kita sudah tidak beramal, lalu bagaimana jaga imannya? Kalau sholat kita tinggal, bagaimana jaga imannya, saudara? Nah, jadi apa yang Nabi sampaikan dulu terjadi saat ini, saudara. Bahkan di hadis yang lain, saudara, Nabi juga mengatakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas sanawatul khadda'at. Apa kata beliau? Akan datang di tengah-tengah umat ini, saudara, sanawatul khadda'at, tahun-tahun yang penuh kedustaan, tahun-tahun yang penuh kebohongan, tahun-tahun yang penuh kecurangan, tahun-tahun yang penuh penipuan. Nabi udah kasih tahu, saudara. Dan di zaman itu, kata Nabi, di mana tahun-tahun penuh kebohongan, penipuan, kecurangan, apa yang terjadi, saudara? Yusaddaqu fihal kadhib, pendusta dipercaya. Wa yukadzabu fiha shadiq, orang yang jujur, saudara, enggak dipercaya, didustakan. Saya tanya, sekarang terjadi gak? Pendusta dipercaya sekarang banyak gak? Enggak sampai di situ, kata Nabi, saudara, enggak sampai di situ. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pengkhianat dikasih amanat. Dia pengkhianat dikasih amanat, saudara. Sudah tahu nih, ini pendusta, penipu, curang, bohong, saudara. Pengkhianat, kita kasih amanat. Terjadi gak zaman sekarang? Nggak sampai di situ, kata Nabi. Apa kemudian yang terjadi? Wa yukhawwanu fihal amin, orang-orang yang jujur, lurus, nggak pernah ingkar janji, selalu benar dengan ucapannya, saudara. Justru, saudara, wa yukhawwan, dikhianati. Wow, Manage WordPress Hostinger punya 3 fitur fantastis untuk website kamu. Ini yang terjadi nih di kita punya negeri. Saya mau tanya nih, Nabi ngucapin 15 abad yang lalu, zaman sekarang kita merasakan tidak? Banyak gak pembohong dipercaya? Saya mau tanya, ada gak pendusta dipercaya? Adakah pengkhianat dipercaya? Pergi seperti yang Nabi katakan, saudara. Enggak sampai di situ, ada yang lebih gawat lagi. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wa yantiqu fihimur ruwaibidah, di tengah-tengah mereka di zaman itu, saudara, ar-ruwaibidah, cuap-cuap ngoceh seenaknya, saudara. Terus Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa marwaibidah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi ceramah dari Habib Rizik Syihab, ya, yang mana beliau menyatakan bahwa sindiran keras untuk Kiai Haji Iman, Mama Gufron, Bapak Sugeng, terus Mama Gufron, Bapak Sugeng, Kiai Imad, ya. Intinya jangan sok tahu masalah nasab, ya, dan yang lainnya. Dan ya terserah ini gimana tanggapan bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Saya hanya menyampaikan sebuah video, ya, yang menanggapi. Terserah bapak-bapak, ibu-ibu seperti apa tanggapannya. Tolong komentar yang kira-kira ada ilmunya lah, yang bijak, ya. Oke, dan tadi juga ada Habib Bahar diundang, ya. Nggak tahu di daerah sepertinya intinya Habib Bahar mengapresiasi kepada Pak Umar, ya, yang mana Pak Umar ini
menyantuni anak yatim ya, seperti itulah. Jadi Habib Bahar merasa bela sungkawa gitu ya. Oke bapak-bapak ibu-ibu, jadi video kali ini semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih, semoga saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.